Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Ari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Adapun yang menjadi fokus pembelajaran kita kali ini yaitu tentang hewan vertebrata dan avertebrata, serta corak gambar ilustrasi. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian, ciri, serta contoh dari hewan vertebrata dan avertebrata. Kemudian siswa dapat mengetahui macam corak gambar ilustrasi. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, Bapak sudah menyediakan video untuk kalian. Silahkan kalian simak video berikut ini. Nah, videonya sudah selesai. Pada video yang kalian tonton tadi, terdapat dua jenis hewan yang berbeda. Manakah di antara kedua hewan tersebut yang termasuk hewan vertebrata dan avertebrata? Apakah kucing atau siput? Untuk menemukan jawabannya, silakan simak penjelasan Bapak berikut ini. Hewan vertebrata merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang. Ciri-cirinya: 1. Struktur tubuhnya terlihat jelas dari kepala, leher, badan, hingga kaki. 2. Otak hewan vertebrata dilindungi oleh tengkorak. 3. Susunan saraf hewan vertebrata meliputi otak dan sumsum tulang belakang. 4. Bentuk tubuh hewan vertebrata simetri dan proporsional. Hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, mamalia. Kedua, reptil. Ketiga, fishes. Yang keempat, amfibi. Yang kelima, apes. Berikut penjelasan rinci beserta contohnya. Penjelasan pertama yaitu mengenai hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia termasuk ke dalam hewan vertebrata. Beberapa contoh mamalia yaitu: yang pertama, anjing. Kedua, sapi. Ketiga, gajah. Dan yang keempat adalah kucing. Nah, terjawab sudah pertanyaan Bapak di awal pembelajaran tadi yang menanyakan apakah kucing termasuk vertebrata atau tidak. Sekarang sudah terjawab, kucing itu termasuk hewan vertebrata. Selain itu, masih banyak lagi hewan vertebrata di sekitar kita yang termasuk mamalia. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai reptil. Reptil adalah kelompok hewan berdarah dingin yang tubuhnya ditutupi sisik atau kulit kasar. Semua hewan reptil termasuk vertebrata. Contohnya, ular, buaya, komodo, dan biawak. Penjelasan selanjutnya mengenai pisces atau ikan. Ikan adalah hewan berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Semua jenis ikan tergolong hewan vertebrata. Contohnya, ikan tuna, ikan arwana, ikan mujair, dan ikan cupang. Ikan-ikan yang lain juga termasuk ke dalam vertebrata. Kemudian kita membahas mengenai amfibi. Amfibi merupakan hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Hewan amfibi termasuk hewan vertebrata. Contohnya adalah katak. Yang kedua, kodok. Yang ketiga, salamander. Nah, salamander ini hewan yang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia juga termasuk ke dalam vertebrata. Yang berikutnya adalah aves atau burung. Aves atau burung adalah hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Semua jenis burung termasuk hewan vertebrata. Contohnya, ayam, burung jalak Bali, dan burung beo. Nah, burung-burung yang lain juga termasuk ke dalam hewan vertebrata.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ciri-cirinya: 1. Struktur tubuhnya masih sederhana. 2. Otak hewan avertebrata tidak dilindungi oleh tengkorak. 3. Susunan saraf terdapat di perut. 4. Mempunyai rangka luar. Contoh hewan vertebrata. Berikut ini beberapa contoh hewan avertebrata yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada siput. Siput merupakan hewan avertebrata yang memiliki cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Siput bergerak menggunakan otot yang terdapat di perutnya. Yang kedua ada cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan contoh hewan avertebrata. Cumi-cumi juga tergolong ke dalam moluska atau hewan bertubuh lunak. Kemudian ada kupu-kupu, semut, belalang, laba-laba. Ada cacing tanah. Kemudian ada ubur-ubur dan bintang laut. Nah, itulah beberapa contoh mengenai hewan avertebrata yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjut membahas kesimpulan dari materi hewan vertebrata dan avertebrata. Kesimpulannya yaitu hewan vertebrata dan avertebrata dibedakan berdasarkan kepemilikan tulang belakang dari hewan tersebut. Demikianlah penjelasan Bapak mengenai hewan vertebrata dan avertebrata. Sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya yuk, yaitu membahas tentang corak gambar ilustrasi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak penjelasan Bapak berikut ini. Gambar ilustrasi memiliki berbagai macam corak. Corak merupakan jenis ataupun bentuk gambar. Macam-macam corak gambar ilustrasi akan Bapak jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah gambar realis. Realis berasal dari kata real yang artinya nyata atau asli. Dengan demikian, gambar realis dapat diartikan gambar sesuai dengan bentuk aslinya, tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Contoh gambar realis seperti berikut ini. Berikut ini adalah contoh gambar dari wajah seseorang yang dibuat nyata sesuai dengan wajah aslinya. Itulah salah satu contoh gambar realis. Yang kedua adalah gambar kartun. Gambar kartun merupakan gambar dengan penampilan yang lucu. Gambar kartun biasanya berbentuk hewan maupun binatang. Gambar kartun biasanya juga terdapat di majalah maupun cerita bergambar. Inilah contoh gambar kartun. Nah, ini contoh gambar kartun berbentuk manusia. Lucu ya? Yang ketiga adalah gambar karikatur. Gambar karikatur merupakan gambar dengan penampilan yang dilebih-lebihkan atau mengubah bentuk aslinya. Objek yang biasanya dijadikan gambar karikatur adalah manusia. Objek manusia pada gambar karikatur biasanya dibuat lucu ataupun aneh. Gambar karikatur dibuat dengan tujuan untuk memberi pesan ataupun sindiran. Inilah contoh gambar karikatur. Kalian bisa lihat wajah orang pada gambar ini menjadi lucu karena dilebih-lebihkan bentuk wajahnya. Yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang berfungsi untuk menghias sesuatu. Gambar dekoratif dibuat dengan menstilasi maupun mengubah bentuk-bentuk yang ada di alam tanpa menghilangkan ciri khasnya. Gambar dekoratif, pengubahannya itu dapat berupa menyederhanakan suatu bentuk ataupun melebih-lebihkan bentuk tersebut. Adapun contoh gambar dekoratif seperti yang berikut ini. Nah, ini merupakan contoh gambar dekoratif dari gajah. Pada gambar gajah tersebut ada penambahan
beberapa ornamen-ornamen lain sehingga terlihat lebih menarik. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami dan tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan juga, jangan sampai lupa ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.